Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahdiana Hijri. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dengan NIM 243121082. Baik, di sini saya presentasi sedikit tugas KT saya dengan judul Bahasa Indonesia dalam Karya Ilmiah. Bahasa Indonesia yang benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar merupakan syarat untuk dalam karya tulis ilmiah. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah kaidah bahasa. Di sini ada syarat kebahasaan. Di sini ada kurang lebih 7 syarat kebahasaan. Yang pertama adalah baku, kemudian logis, kemudian kuantitatif, kemudian tepat, kemudian denotatif, kemudian ringkas dan juga runtun. Contohnya ialah santai, pulau, survei, dan kalian. Itu adalah contoh dari huruf konsonan. Kemudian di sini juga ada huruf kapital. Huruf kapital ini adalah huruf yang terletak pada awal kalimat ya. Kemudian juga ada kaidah bahasa. Di sini kaidah bahasa terdiri dari 5, yaitu yang pertama tata bunyi atau biasa disebut fonologi, kemudian tata bahasa yang bisa dikata dan kalimat, kemudian kosakata termasuk istilah ya, kemudian ejaan dan juga makna. Ini juga ada tata bunyi pelafalan dan bentuk tulis yang baku, sama pelafalan dan bentuk tulis yang tidak baku. Seperti apa contohnya? Seperti dalam tulisannya dia tertulis adalah fajar, sementara kita biasanya menyebutnya atau lebih spesifiknya yaitu orang Sunda biasanya menyebut fajar itu jadi pajar. Nah, si pajar ini adalah bentuk tulis yang tidak baku ya. Kemudian ada fikir, tapi kalau separuh orang bilangnya bukan fikir tapi jadi pikir, padahal dalam bentuk tulisnya itu adalah tulisannya fikir pakai huruf F, tapi cara mengucapkannya sebagian orang menjadi pikir dalam bentuk tulis yang tidak baku. Seperti itu, dan masih banyak seperti aktif jadi aktif, seperti motif menjadi motif, nah seperti itu. Dan juga seperti izin menjadi izin, seperti itu. Kemudian ada tata bahasa, kata dan kalimat. Yang pertama adalah kata. Kata yang digunakan adalah yang baku, dan baku bahasa Indonesia adalah yang kata penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini adalah EYD. Kata-kata dalam bahasa Indonesia tidak 100% berasal dari bahasa Indonesia. Seperti itu ya. Kata baku dan tidak baku ya, ada 2. Berdasarkan integritasnya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dibagi atas 2 golongan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah unsur yang belum sepenuhnya terserap dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi pengucapannya mengikuti pengucapan asal kata aslinya. Saya kasih contoh seperti reshuffle, itu dia dari sananya emang reshuffle dan penyebutannya juga reshuffle. Seperti shuttlecock juga shuttlecock penyebutannya, tulisannya seperti itu, penyebutannya juga seperti itu. Kemudian lanjutan 2. Unsur serapan yang pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Misalnya C, di muka A, U, dan O berubah jadi K. Contohnya seperti tulisannya colonel, ini kata pinjaman ya, colonel, tapi bacanya menjadi kolonel, jadi dia C-nya sudah terganti jadi K. Kemudian cubik, dia penyebutannya menjadi kubik. Construction, tulisannya construction, tapi kita menyebutnya menjadi konstruksi, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada kata baku dan tidak baku bagian 3 ya. Jadi ada kata asal, ada kata baku, juga ada kata yang tidak baku. Yang kata asalnya tertulis di situ carisma atau ya carisma ya. Kemudian dalam bakunya di Indonesia itu tulisannya menjadi karisma pakai huruf K ya, bukan C. Tapi kalau kata asalnya dari huruf C, carisma. Kemudian dia menjadi baku, dia
berubah menjadi karisma, tidak pakai H tapi karisma. Kemudian dia menjadi tidak baku, tulisannya menjadi K tapi di depan K-nya ada tambahan huruf menjadi ada tambahan huruf H, jadinya karisma. Seperti itu ya. Kemudian ada juga contoh berikutnya seperti teknik Q. Itu asal katanya dari teknik Q. Kemudian dia menjadi baku menjadi tulisannya teknik, dan dia menjadi tidak baku seperti teknik. Seperti itu. Nah teman-teman, itu tadi sedikit presentasi dari saya tentang bahasa Indonesia dalam karya ilmiah. Semoga apa yang tadi saya presentasikan sedikit memberi manfaat dan ilmu untuk saya dan untuk kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, assalamualaikum.